Halo guys, balik lagi di Seeker. Malam ini guys, kita mau cerita sedikit mengenai Seorang aktor, penyanyi terkenal di Hong Kong. Jadi dia aktor yang sangat berbakat sekali, penyanyi yang menelurkan banyak album yang mencapai penghargaan platinum. Dia tuh banyak dapetin award dan dia juga dikenal sebagai Elvis dari Hong Kong. Dan dia juga sebagai icon gay. Jadi satu-satunya pada masa itu seorang artis Hong Kong yang berani mengakui bahwa dirinya itu bisexual. Ya, betul. Dan juga gay. Nah, namanya tuh Leslie Cheung Kwok Wing. Nah, Leslie Cheung Kwok Wing ini kenapa ceritanya sangat menarik? Dia meninggal dengan cara yang tragis cukup lah ya. Kontroversial. Jadi dia loncat dari sebuah hotel Mandarin Oriental di tahun 2003. Tepatnya tanggal 1 April. Di lantai 24. Dari lantai 24 ya. Di tahun yang sama berpulangnya Anita Mui yang pernah kita bahas ya. Ya. Bisa klik linknya di atas nih ya. Nah, jadi ini menandakan berakhirnya era lama dari Canton Pop Hong Kong ya, betul. Nah, Leslie Cheung ini seorang yang lahir dari latar belakang keluarga yang cukup berhasil ya. Ya. Ayahnya itu adalah seorang penjahit terkenal ya. Penjahit yang sukses sehingga bisa menyekolahkan dia ke Inggris, bro. Ke Inggris. Jadi di umur dia yang ke-12 tahun. 12 tahun tuh dia udah sekolah di Inggris ya? Ya, dia disekolahkan ke Norwich School di Norfolk, Inggris. Cuman masalahnya pada masa itu, pada era itu tuh dia banyak mengalami diskriminasi, bro, selama bersekolah. Rasis ya? Karena masa itu kan ya masih ada lah rasisme even di negara maju ya. Yeah. Jadi dia agak sulit berteman. Tapi di saat yang bersamaan dia udah mulai belajar bernyanyi. Nyanyi-nyanyi amatiran gitu ya? Dia udah mulai meniti karirnya sebagai seorang penyanyi amatir. Nah, akhirnya setelah dia selesai sekolah di Inggris tuh dia balik ya ke Hong Kong. Dan dia tuh ikut kontes nyanyi nih di Hong Kong ya. Iya. Dan dia mendapat juara 2 waktu itu. Juara 2 di Asian Singing Contest di RTV, tepatnya di tahun 1977. Lalu Leslie berhasil mendapatkan kontrak oleh label Polydor Records. Iya, Polydor Records. Nah guys, di 3 album pertamanya Leslie ini dia tidak sukses. Ya waktu gabung sama Polydor tadi ya. Akhirnya dia keluar dari Polydor, lalu mulai lagi dengan label yang baru. Tepatnya di 1982 dia rilis single yang judulnya The Wind Blows On. Nah, album ini cukup berhasil, bro. Dan sampai akhir hayatnya si Leslie ini dia berhasil merilis 40 album. Dan banyak sekali dapat penghargaan platinum dari album-albumnya. Nah, inilah yang bikin si Leslie ini makin jadi terkenal ya. Makin terkenal dan heboh banget pada masa itu. Nah, dia juga 33 kali berturut-turut konsernya yang di Hong Kong Coliseum itu selalu sold out, bro. Tiketnya sold out terus ya? Tiketnya selalu sold out. Jadi fansnya itu banyak banget pada era itu di sekitar tahun 90-an, 80-an ya. Jadi cukup sukses lah. Padahal di saat itu juga banyak artis-artis yang lagi naik daun ya? Ya, seperti kayak Anita Mui yang kita bahas ya? Iya, yang kita bahas. Andy Lau, Jackie Cheung. 4 Raja Langit ya? 4 Raja Langit. Nah, Leslie Cheung memang di luar dari 4 Raja Langit itu, tapi dia juga cukup sukses. Makanya dia dijuluki sebagai Elvis dari Hong Kong. Nah, di tahun 1986, Leslie Cheung ini melakukan debutnya pertama kali sebagai aktor, bro. Main film nih. Akhirnya setelah sukses bernyanyi, dia masuk ke dunia acting ya? Dan film pertamanya? Better Tomorrow. Itu tuh dia main sama Chow Yun Fat. Wah, itu juga keren tuh. Itu yang pernah dibahas juga. Ya. Nonton linknya di atas jangan ya. Lupa nonton. Nah, kesuksesan dia itu di tahun 1993 di film My Concubine. Nah, di film itu dia berhasil memenangkan penghargaan Palme d'Or dari Festival Film Cannes. Nah, itu
salah satu penghargaan yang cukup bergengsi tinggi, ya, sangat bergengsi. Ya. Nah, dan itu pada saat itu hanya satu-satunya film Hong Kong yang berhasil memenangkan penghargaan di Festival Film Cannes. Sampai saat ini pun hanya 3 film Hong Kong yang berhasil. Dan ini yang pertama? Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Hebat kan si Leslie ini. Film-film Leslie terkenal lainnya seperti Days of Being Wild, Essence of Time, dan Happy Together itu cukup sangat terkenal di tahun 90-an. Ya, booming ya film-filmnya. Booming sekali. Jadi pada era itu juga kita sebagai generasi 90-an mengalami tuh. Mengalami ketenarannya era keemasannya Canton Pop. Ya, betul. Nah, jadi Leslie Cheung ini memang begitu sukses ya. Jadi banyak talentnya, suara dia dinyanyinya juga bagus dan berhasil. Dia masuk ke dunia perfilman juga berhasil juga. Nah, cuman sayangnya di akhir hidupnya dia tuh dia mengambil jalan pintas. Jalan pintas. Dia itu ternyata kenapa? Karena depresi. Dia tuh sangat depresi. Sangat depresi. Memang kasihan ya. Jadi di balik kesuksesannya tuh dia tuh sangat depresi. Penyebabnya adalah ternyata memang selama hidupnya setelah dia came out atau dia mengakui kalau dia itu bisexual dan jadi seorang gay, pacar gaynya tuh ada cukup terkenal juga bro pada saat itu karena heboh ya. Namanya David Tong atau panggilannya Tong. Jadi Leslie ini saat itu mendapat banyak gunjingan, gosip dan juga komentar negatif mengenai orientasi seksualnya. Betul. Memang pada saat itu tahun 90-an itu untuk budaya timur agak masih sulit menerima seorang itu mengalami orientasi seksual yang tidak seharusnya. Betul. Jadi dia banyak tekanan. Jadi memang dia stres dan dia juga pergi ke psikiater, bro. Pergi ke psikiater. Sampai ke psikiater ya? Sampai ke psikiater dan dia concern sama kondisi mentalnya dia sendiri. Dan Leslie ini ketika melompat dari lantai 24 Hotel Mandarin Oriental di Hong Kong, dia meninggalkan sebuah surat, bro. Nah, surat kayak wasiat gitu lah ya? Iya, jadi dia sebenarnya di inti suratnya itu dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada psikiaternya, lalu kepada pacar laki-lakinya, si Tong itu, dan juga ke keluarganya. Tapi di akhir suratnya itu dia terdengar sedih kalau nanti kita ini deh coba tampilkan. Nah di suratnya itu dia mengakui saya itu banyak berbuat baik. Kenapa sih akhirnya seperti ini? Jadi cukup sedih kalau menurut gue ya. Memang dia ingin menyampaikan terima kasih tapi endingnya menyayat hati kalau menurut gue. Nah jadi ketika masa itu orientasi biseksual atau gay itu masih dianggap tabu lah oleh budaya timur. Jadi kebayang ya saat itu depresinya seperti apa. Padahal dia sudah berusaha jujur, ke dirinya sendiri dan juga ke makanya dia banyak disebut orang. ikonik gay ya. Nah, kalau boleh saran guys, bila seorang mengalami depresi, mungkin akan lebih baik bila berpegangnya sama Tuhan. Ya kan? Mau bagaimanapun seorang psikiater itu mungkin bisa memberikan saran-saran, ya kan? Tapi dia ilmu pun dari manusia lagi. Mau bagaimanapun dia seorang manusia juga kan? Ya mungkin bagusnya tuh ke psikiater tapi dia juga perdalam ketuhanannya. Ya, jadi agamanya harus dipegang teguh ya. Jadi kan kalau misalkan seorang mengakhiri hidupnya sendiri itu sebenarnya dosa kan kalau menurut agama pun apapun itu. Betul. Ya, jadi memang kita harus berserah sama yang di atas. Itu dia. Gitu loh. Kalau memang suka dengan cerita kali ini, tolong dikasih like. Dan juga lupa komen dan subscribe. Dan juga di-share sama teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.